Apa yang dulu nggak dinyinyirin ke saya ketika saya nge-YouTube dulu? Oh, Bayu. Offside. Itu gue nangis. Itu jujur tuh. Itu loro hati banget gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya Bayu Skak di sini berperan sebagai Joko. Halo, aku Sheila Veronica. Di film Loro Hati aku berperan menjadi Ajeng. Halo, nama aku Cicio Manasero. Di film Loro Hati ini berperan sebagai Alan. Loro hati sendiri artinya adalah sakit hati. Tentang quarter life crisis. Ketika kalian itu sudah berumur 25 tahun ke atas gitu ya. Gue yakin dialamin orang banyak juga. Orang-orang yang selalu menekan kalian, kapan nikah, gaji kamu berapa. Basically pressure yang dihadapin orang-orang yang seumuran gue ya. Jika kalian punya mimpi ya harusnya dikejar dong. Jangan malah kita mengubur mimpi kita dalam-dalam, terus kita malah mengikuti omongan orang lain yang sebenarnya kita itu ya nggak srek dengan omongan mereka gitu. Joko ini adalah karakter utama di film Loro Hati yang hidupnya sangatlah tertekan karena omongan orang tua satu. Terus tentang percintaannya dua. Tekanan-tekanan dari masyarakat tiga. Alan itu satu-satunya karakter di film kita yang bukan berasal dari Jawa. Tepatnya Alan tuh datang dari Jakarta ceritanya. Ajeng adalah adiknya Mas Joko. Jadi nanti ada cerita tentang kuliahnya dia, pertemanannya dia, dan percintaannya juga. Ya sama-sama saja lah ya. Kayaknya Ajeng adalah aku deh. Karena pada dasarnya saya pun di awal juga tidak mendapatkan support yang maksimal dari orang tua, dari lingkungan sekeliling saya. Karena ya saya kan dulu YouTuber, orang nge-vlog, komentarnya itu full dasar gila, dasar stres. Kesamaannya ya hampir sama sih, justru bikin karya ini untuk menyentil seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat luas. Sama sekali nggak ada persamaannya. Dari background dia, dari mana asalnya enggak, dari pembawaan yang enggak, dari character wants and needs-nya juga nggak sama sekali. It's a completely different person. Pengalaman paling berkesan, yang paling aku seneng tiap pagi tuh berangkat syuting karena berbahasa Jawa. Berkesan sekali karena ini adalah film pertama saya yang saya menjadi sutradara tunggal. Semuanya berjalan lancar. Kami kemarin itu syuting di era pandemi yang lagi naik-naiknya. Project pertama gue, di mana lawan main gue adalah sutradara gue juga. Kami sudah mau selesai itu Delta itu meledak. Nah itu deg-degannya minta ampun itu. Orang-orang tuh nggak tahu kalau aku dari Jawa. Orang-orang nggak tahu kalau aku orang Jawa. Jadi dengan berperan di film ini mungkin orang-orang jadi mengenal aku tuh. Kesulitan, alhamdulillah kayaknya nggak ada karena selain aku juga orang Jawa, jadi nggak perlu belajar bahasanya dan persiapannya juga cukup lama, reading dan semuanya udah cukup lama, jadi persiapannya udah matang waktu di lokasi. Gue ini orang Jawa ya, aku arek Surabaya, aku orang Jawa. Tapi di film ini malah nggak boleh ngomong bahasa Jawa sama sekali, karena ceritanya dia background karakternya bukan orang Jawa dan memang datang dari Jakarta. Sementara selama produksi di Surabaya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan itu, ngumpulnya semuanya orang Jawa di hotel. Semuanya kalau ngobrol bahasa Jawa. Jadi Alan ngomongnya jadi medok. Challenge-nya tuh di situ sebenarnya. Sampai akhirnya sama Bayu Skak, sama Bayu nggak boleh ngomong bahasa Jawa sama sekali selama produksi. Karena sebelumnya kan orang-orang sudah nempel di kepalanya bahwa Bayu Skak itu ya Bayu yang Yowis Band, si Pecel Boy gitu kan. Sekarang lagi punya project baru dan untuk memperkenalkannya yaitu Loro Hati. Nah ini kan upaya yang sangat sulit kan untuk mencuci tangan dari sini karena saya harus memperkenalkan loh ini loh project baruku gitu loh. Oh ya, kebetulan saya kan dari Jerman ya. Jadi saya belajar bahasa Jawa itu sulit. Ya gak lah rek, aku kalau ngerti dewe misalnya aku ini ke Malang kan ya jadi Tidak, karena aku orang Jawa, aku lahir dan besar di Jawa, aku baru pindah beberapa tahun di Jakarta, jadi bahasa Jawa aku mantep banget. Yang orang Jawa nggak boleh ngomong bahasa Jawa, sementara Tatiana sama Sahila Hisham itu harus berbahasa Jawa. Sampai-sampai Tatiana tuh kalau nggak salah dengerin podcast ya, Bay.
masyarakat yang berbahasa Jawa ketika melihat kami gitu kan ya acting, itu komentarnya selalu, loh aku nggak merasa melihat sesuatu adegan di sini, aku merasa ada di dalam situ dan lagi ngobrol sama mereka gitu. Dengan bantuan tim dan Bayu itu bener-bener bisa apa ya, logat Jawanya juga, dan they delivered sih kalau menurut gue ya. Apa ya? Sakit hati yang terakhir sih Italia nggak masuk Piala Dunia ya. Ngenesnya saya tuh saya nggak punya influence melihat dunia ini dari seorang ayah kan, karena bapak saya itu kerjanya jauh di Papua. Jujur pas kalah match itu lawan Montenegro gue nangis. Itu jujur tuh, itu loro hati banget itu. Ngenes gara-gara dinyinyirin kanan kiri juga pernah. Apa yang dulu nggak dinyinyirin ke saya ketika saya nge-YouTube dulu. Oh Bayu, Kamu udah selingkuhin? Udah lama, udah lah ya. siapa orang? Offside, offside. Kalau relationship udah lama enggak nih, karena sama pacar yang sekarang juga udah 5,5 tahun kan. Jadi udah lama lah, udah dilupain. Ini PH-nya Base sama PH-nya Bayu. Dan Base karya-karya sebelum Loro Hati ini aja gue nonton dan gue suka. Waktu join di film Lorati, aku ingin membuka pikiran orang kayak, emangnya kenapa kalau orang berbahasa daerah? Emang nggak boleh? Nggak tentang Jawa aja ya? Maksudnya kayak, bahasa kan baik banget di Indonesia, beragam. And Bayu, ya gue nggak tahu ya karena belum kenal. Turns out to be a good guy, a very good director for me. Jadi kita harus saling menghargai, saling toleransi gitu. Emang apa salahnya kalau bahasanya beda? Ada trademark kayak, ini emang proyeknya Bayu Skak. Dan menurut gue sangat bagus, sangat unik. Dan ini film berbahasa Jawa. Aja lali nonton Lorati nang bioskop. Ayo tanggal 15 September iki awak dhewe podo-podo nonton film Loro Hati nang bioskop. Soale Lorati ki kok iso membuka pikiranmu kabeh. Nyeritakno tentang quarter life crisis. Jadi soal tekanan sosial, tekanan orang-orang yang seumuran kita. Soalnya nek misalnya awakmu kok nonton film Loro Hati dan awakmu wis ngikuti seri C, iku luwih apik. Tapi nek misalnya awakmu durung ngikuti seri C ya ora apa-apa. Mungkin kon bakal siap gawe ngadepi quarter life crisis lek kon misalnya gurung nyampe kono umure, dan kon bakal belajar budaya pisan. Jadi nonton ajak semuanya. Ketemu nang bioskop ya, Mbak ya.